Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januarini Rahayu Ananda, NIM 86056599, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPJJ UT Majalengka. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas 3 Filsafat Ilmu dengan judul Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar merupakan sebuah penyangga atau penopang dalam sebuah bangunan. Pilar yang dapat membuat bangunan berdiri tegak dan kokoh. Dalam sistem pendidikan juga seperti demikian. Terdapat pilar yang menjadi penyangga sehingga sebuah sistem pendidikan dapat berdiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah tiang atau pondasi utama yang menopang, mengarahkan, dan memperkuat sistem pendidikan agar mencapai tujuan secara utuh. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Pilar pendidikan juga berfungsi sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan yang tetap kokoh dan terarah. Pilar pendidikan membentuk arah, tujuan, dan kualitas pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, pilar menjadi landasan pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan nilai dan kepribadian. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mempunyai 3 prinsip dasar dalam pendidikan yang biasanya dikenal dengan trilogi pendidikan, yang disampaikan dalam bahasa Jawa diantaranya ing rangsa sung tulada, 2 ing madya mangun karsa, ketiga tutwuri handayani. Pertama, ing rangsa sung tulada, maksudnya di depan memberi teladan. Berarti seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah membangun kemauan atau ide. Berarti guru berada di tengah peserta didik untuk membangun semangat dan motivasi belajar. 3. Tutwuri handayani. Maksudnya dari belakang memberi dorongan. Berarti guru memberikan dorongan dengan dukungan kepada peserta didik agar percaya diri dan mandiri. Semboyan Tutwuri Handayani sekarang juga menjadi semboyan resmi pendidikan di Indonesia yang sering terdapat pada logo Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting sebagai teladan, pembimbing, dan pemberi semangat. Analisis relevasi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Relevasi di era digital. Di era digital, teknologi semakin sering digunakan dalam pembelajaran seperti penggunaan internet, video pembelajaran, dan kelas online. Karena itu, guru harus mampu menjadi contoh dalam menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Selain itu, peserta didik juga perlu dibimbing agar dapat menggunakan media sosial dan internet secara positif. Pendidikan karakter tetap sangat penting meskipun teknologi semakin maju. Tantangan penerapan di era digital memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah 1. Penyalahgunaan teknologi dan dari media sosial, seperti bermain media sosial secara berlebihan atau penyebaran informasi yang tidak benar. 2. Kurangnya literasi peserta didik. Ketiga, menurunnya interaksi sosial secara langsung. 4. Guru dituntut kreatif dalam pembelajaran digital. 5. Ketimpangan akses internet dan perangkat teknologi. Contoh aktual, saat ini banyak sekolah yang menggunakan aplikasi seperti 1. Guru menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom. 2. Sekolah menetapkan pendidikan karakter melalui etika bermedia sosial. 3. Pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar. 4. Orang tua dan guru bekerja sama mengawasi penggunaan gadget peserta didik. Refleksi. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena menerapkan keteladanan dari guru, motivasi belajar yang baik, dan dukungan kepada peserta didik.
Prinsip tersebut dapat membantu menjawab tantangan pendidikan nasional seperti krisis karakter, rendahnya literasi digital, dan perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi. Pendidikan harus mampu menciptakan anak yang pintar sekaligus memiliki perilaku sikap yang baik. Kesimpulan, pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi prinsip atau fondasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Siswa tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar tentang sikap, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Pengaruh guru juga sangat besar terhadap kehidupan dan karakter murid meskipun di era digital. Pendidikan harus membentuk karakter yang kuat, yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin kompleks. Sekian penjelasan tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tutor. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.